Selamat sore, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saya berharap dengan seminar keluarga ini, keluarga kita menjadi lebih baik. Ya. Karena kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang benar gitu, gereja ini jadi benar. Kalau gereja ini isinya keluarga-keluarga yang cinta Tuhan, ya, gereja ini jadi maju gitu. Dan banyak orang itu justru menjadikan keluarga itu korban dari pelayanan, korban dari pekerjaan, ya. Besok pagi saya nanti malam harus ke Surabaya karena besok pagi jam 7 saya melayani di satu pabrik baja. Saya ngomong begini ya. Waktumu itu jangan hanya habis untuk ngurus pekerjaan, karena apa? Pekerjaan itu kalau diurus gak ada habisnya. Tapi urus juga keluargamu supaya apa? Nanti kalau kamu mati, usahamu itu gak mati gitu. Karena ada yang nerusin gitu. Sama, saya sama pendeta suka ngomong begitu juga. Waktumu jangan habis untuk melayani. Kenapa? Karena pelayanan itu kalau diurus itu gak ada habisnya. Harus ada waktu buat keluarga juga, supaya nanti kalau kamu mati, pelayananmu gak ikut mati gitu. Karena apa? Ada yang nerusin gitu. Nah, saya mau sampaikan 2 sesi, dan ini sebenarnya sesi yang saya mau sampaikan yang pertama ini justru sesi 2 ya. Tapi nggak tahu saya kok tergerak ini dibalik gitu ya. Tolong disiapkan yang temanya lembut tapi tegas ya, lembut tapi tegas. Sekali waktu Bapak Ibu saya dipercaya untuk bicara di depan satpam, itu kira-kira 600 satpam ya. Itu wanitanya hanya 3, semua laki. Lalu muslim semua, dan saya begitu berdiri di depan satpam itu, saya ngomong begini, hari ini kita ambil keputusan penting, rumahmu tidak boleh lagi melahirkan satpam. Kenapa? Karena gini, satpam yang gagal itu anaknya pasti jadi satpam, tapi satpam yang berhasil harusnya anaknya Kopassus gitu ya kan, Brimob, Kostrat, camat itu ya kan. Caranya gimana? Ayo kita belajar bersama, saya bilang gitu. Lalu saya boleh turun ya Bapak Gembala supaya lebih dekat, aku kayaknya jauh banget gitu. Sekali waktu saya berdiri di depan gereja istriku, karena istriku itu juga gembala ya. Tiba-tiba ada opa-opa sama oma gitu, suami istri bawa cucu. Cucunya itu sudah remaja, cantik banget. Ternyata cacat mental ya. Ngiler, kencing sembarangan, berak sembarangan gitu. Tiba-tiba orang di samping saya itu ngomong begini, ini anak ini kayak begini nih pasti kalau nggak salah orang tuanya, ya Tuhan gagal produk. Wish. Saya kaget, Bapak lihatnya dari mana? Itu keadaannya. Terus saya ngomong begini, di Yohanes 9 itu Yesus pernah ya ngelihat ada orang buta sejak lahir. Pernah baca itu? Terus kemudian murid-murid itu tanya begini loh Bapak Ibu, guru, salah siapa ini? Salah orang tuanya apa salah anak ini? Yesus langsung jawab gini, bukan salah orang tuanya, juga bukan salah anak ini, tapi perhatikan perkataan Yesus ini ya, lewat anak ini Tuhan mau dipermuliakan. Boleh katakan amin? Jadi mulai sekarang Anda ya, kalau melihat orang, anakmu atau anak orang lain, fisiknya mau seperti apapun, mau cacat, mau sempurna, saya mau katakan, dari dalam anak itu Tuhan mau dipermuliakan. Boleh katakan amin? Anda pernah lihat next penginjil yang nggak punya kaki, nggak punya tangan, keliling dunia,
Anda yang punya tangan, punya kaki, ke Jakarta aja jarang-jarang, ya kan? Ini keliling dunia. Jadi makanya mulai sekarang kalau lihat orang jangan lihat fisiknya, lihat di dalamnya itu ada sesuatu yang terkandung di dalamnya dan Tuhan punya. Lewat itu Tuhan mau dipermuliakan. Boleh katakan amin? Nah, tugasnya orang tua nih, orang tua ya, di dalam anakmu itu ada potensi yang luar biasa. Terus tugasnya orang tua itu buka tutupnya supaya muncul potensinya itu. Saya tadi ngelihat ini anak siapa ini? Main drum di sini. Wah, saya lihat ketukannya bagus banget ini anak. Ini kalau didiknya bener, keren ini. Tapi kalau didiknya salah bisa jadi preman ini anak. Karena apa? Potensinya luar biasa. Preman itu Anda pikir anak-anak goblok? Anak-anak yang berpotensi, cuma salah didik aja. Itu. Makanya kita harus didik secara benar. Boleh katakan amin? Tema sesi pertama hari ini kalau di seminar saya sebenarnya sesi 7 ya. Tapi karena kita cuma 2 sesi, saya pilih kira-kira mana sih yang tepat gitu. Tuhan bicara, ya ini saya mau sampaikan, lembut tapi tegas. Ini sesi yang saya mau sampaikan ya. Oke, kita buka Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat 6, 7, 8 dan 9. Andi, itu filmnya bisa dibuka? Nanti di ujung aja, di ujung ya. Oke. Lukas pasal 13 ayat 6, 7, 8 dan 9. Ayat itu berkata begini, Bapak Ibu ya. Di depan kayaknya nggak kelihatan, jadi saya mesti baca di Alkitab saya ya. Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6, 7, 8, 9. Sudah siap mendengar? Boleh katakan amin? Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Boleh katakan amin? Bapak Ibu, seorang pemilik kebun anggur, lalu kemudian di tengah kebun itu numbuh satu pohon ara. Lalu kemudian pemilik kebun ini mondar-mandir selama berapa tahun tadi? 3 tahun. Datengin pohon ara ini, tujuannya hanya satu, yaitu cari buah. Jadi saya mau kasih tahu, Tuhan itu nggak butuh acara yang bagus-bagus, nggak butuh program yang hebat-hebat, tapi Tuhan mau buah. Boleh katakan amin? Jadi kalau Anda nggak berbuah pasti ditebang sama Tuhan ya. Lalu kemudian pemilik kebun ini marah. Kenapa? Karena sudah ditunggu 3 tahun tidak juga berbuah. Akhirnya dia perintah kepada pengurus kebun, tebang. Karena aku sudah tunggu 3 tahun dia nggak berbuah, tebang. Tapi kemudian pengurus kebun itu begini, jangan Tuhan, beri aku kesempatan 1 tahun. Aku akan urus pohon ini, aku akan cangkul tanah sekelilingnya, aku akan beri pupuk, aku akan jagai dia. Siapa tahu tahun depan dia berbuah. Tapi kalau ternyata tahun depan dia tidak berbuah, aku setuju pohon ini ditebang ya. Dah. Ini yuk kita sekarang fokusnya bukan kepada kebun anggur, bukan kepada pohon aranya, bukan kepada pemiliknya, tapi saya ingin kita semua fokus kepada pengurus kebun itu ya. Pengurus kebun itu adalah pribadi yang lembut tapi tegas ya.
Lembutnya di mana? Lembutnya memberi kesempatan 1 tahun. Lembutnya di mana? Ngurusin pohon itu. Lembutnya di mana? Memberi pupuk, ya. Lembutnya di mana? Cangkul tanah sekelilingnya. Tegasnya, kalau kesempatan yang diberi tidak juga menghasilkan apa-apa, maka harus ditebang. Boleh katakan amin? Jadi kita semua, Bapak Ibu, mau pendeta, mau jemaat, mau orang tua, kita semua harus menjadi pribadi yang lembut tapi tegas. Boleh katakan amin? Multimedia sambil ikuti saya, nanti ditampilkan hal-hal yang saya sudah ngomong ya. Nah, perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu, perhatikan ya. Kita itu kalau tegas saja akan merusak, tapi kalau lembut saja akan kompromi. Apalagi pendeta. Pendeta itu kalau tegas saja biasanya tukang ngerusak, tukang marah, tukang nyindir, tukang ini mimbar ini bisa pecah loh. Karena apa? Marah-marah terus. Asal gak enak sedikit marah, gak enak sedikit marah ya. Bilang sebelahmu, aku kenal pendeta itu. Ngerusak kalau tegas saja, tapi kalau lembut saja kompromi ya gitu. Pak Pendeta ya, pemusik itu harus ditertibkan itu satu itu. Kenapa? Masih ngerokok dia itu. Loh, kok kamu tahu? Rokoknya bareng saya. Jangan keras-keras. Nanti kalau dia dengar, dia tersinggung, dia pindah gereja. Dia itu paling bagus main musiknya. Lebih baik musik jelek tapi benar daripada bagus tapi masih kompromi. Boleh katakan amin? Gitu. Orang tua juga gitu. Orang tua itu harus lembut tapi tegas untuk menghasilkan buah-buah lebat bagi anaknya. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena orang tua itu kalau tegas saja terhadap anak akan merusak anak. Kalau lembut saja terhadap anak juga akan kompromi gitu loh. Karena apa? Anak kita itu tanpa ketegasan hilang arah, tanpa kelembutan nggak akan bertumbuh. Ya, gitu. Makanya kita harus menjadi orang tua yang lembut tapi tegas. Boleh katakan amin? Nah, di dalam dunia ini ada 4 tipikal orang tua. Kita langsung di situ ya. Gak kelihatan ya tulisannya. Oh, ini ada 4 tipikal orang tua. Nanti Anda pilih, Anda yang jenis mana. Tujuannya satu, kita semua harus berubah. Boleh katakan amin? Oh ya, berubah sesuai dengan firman gitu ya. Tujuannya ya lembut tapi tegas secara seimbang, kira-kira begitu. Ada 4 tipikal orang tua. Satu, ada orang tua yang begini, tinggi ketegasannya dan rendah kelembutannya. Nah, orang tua yang tinggi tegasnya, rendah lembutnya, itu akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Saya ulangi sekali lagi, makin tegas makin berontak, makin tegas makin berontak, makin keras makin lawan. Mungkin sekarang belum. Saya punya teman pembicara yang bagus sekali waktu boleh diundang bro. Namanya Pastor Petrus Suryo, bukan Roy Suryo, Petrus Suryo ya. Masa kecilnya papanya itu suka maki-maki dia. Kamu ini sudah goblok, gak mau belajar. Kamu gak kayak cece kamu. Kamu yang bus gitu, ya kan? Sering ditendang, dipukul. Dia tiba-tiba muncul begini. Awas, kalau aku besar nanti pasti aku bunuh. Bener loh. Dia ikut bela diri sampai dan berapa begitu saya lupa. Tahun 2004 atau 2005 gitu, dia ditangkap di camp pria sejati. Luluh dia. Akhirnya memilih mengampuni papanya, rekonsiliasi sama papanya. Sekarang menjadi trainer yang dipakai Tuhan dengan kesaksiannya bahwa dendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Sekarang ini jadi instruktur bela dirinya Kostrad Bandung ya, dipakai Tuhan setelah dia pulih. Sebelum pulih membara kemana-mana.
Jadi kalau ada orang tua hanya tinggi tegasnya, rendah lembutnya, itu akan menghasilkan anak-anak pemberontak. Dan ini paling banyak. Ada orang dengan bangga ngomong begini, oh kalau saya seisi rumah takut semua. Wong ditakutin aja kok bahagia. Kalau disayang, dihormati, nah itu baru bahagia. Dan betul, anak-anaknya lagi main-main di ruang tamu, gaduh, cekakakan, guyon, ketawa-ketawa. Tiba-tiba anak paling kecil begini, kak cepet beresin kak, cepet beresin. Kenapa? Papa pulang. Loh kok kamu tahu? Ini hadiratnya sudah terasa. Padahal papanya belum masuk rumah loh, baru belok halaman, cara klakson mobil, ya, cara ngegas mobil, dia hafal betul ini papa. Begitu papanya masuk ruang tamu, yang tadinya gaduh, tadinya sukacita, tiba-tiba ruang tamu yang rame itu jadi sepi karena satu-satu masuk kamar masing-masing, selep, langsung jadi kayak kuburan. Kenapa? Ada genderuwo pulang. Ya. Sudah pernah lihat genderuwo? Kalau belum, lihat orang sebelahmu, ya. Tanya sama dia, barangkali dia tahu, ya kan? Sekali waktu keluarga ini makan pagi bersama, ya, makan pagi bersama. Lalu anak yang paling kecil tadi nggak sengaja ambil roti bakar, tangannya nyenggol gelas, susu tumpah, pruang. Papanya nggak basa-basi loh, langsung tangannya mendarat di wajah anaknya. Pseng. Matamu di mana? Di sini papa. Goblok. Sudah benar anak jawab di sini. Apalagi kalau di sini. Sekali waktu makan pagi bersama lagi, kali ini papanya yang ambil roti bakar. Gak sengaja juga tangannya nyenggol gelas, susu tumpah. Pruah. Bapak ibu tahu yang terjadi apa? Semua mata melotot ke papanya. Termasuk anak yang ditempeleng ini paling sungguh-sungguh dia melotot ke papanya. Tiba-tiba papanya berdiri dan ngomong begini, siapa naruh susu di sini? Nah, biasanya orang tua yang keras itu nggak pernah ngerasa salah, selalu benar. Kalau salah pun akan cari orang siapa yang bisa dipersalahkan. Nah, kalau ada orang tua begini terus anaknya nggak kurang ajar, itu mujizat Pak. Kenapa? Anak kita itu ya sering gagal mendengar ucapan-ucapan kita, nasihat kita, tapi anak kita itu nggak pernah gagal niru perilaku kita. Boleh katakan amin? Itu jadi itu sebabnya kita perlu memberi teladan. Boleh katakan amin? Yang kedua, ada tipikal orang tua yang kedua begini, tinggi kelembutannya, rendah ketegasannya. Ini kebalikannya, ya. Kalau ada orang tua tinggi lembutnya dan rendah tegasnya, ini akan menghasilkan, melahirkan anak-anak manja. Nah gitu ya. Dan anak manja itu nanti menyusahkan orang lain, juga menyusahkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena nggak bisa mandiri. Ya, itu sebabnya berhenti memanjakan anak. Boleh katakan amin? Bahkan begini, Anda boleh tulis, karena di situ saya nggak tulis ya. Orang tua yang memanjakan anak itu sama dengan membunuh potensi dan karakter anak sendiri. Saya ulangi sekali lagi. Orang tua yang memanjakan anak itu sama dengan membunuh potensi dan karakter anak sendiri. Anak yang dimanja rata-rata, nggak semuanya, tapi bisa dihitung jari ya, nggak semuanya, rata-rata karakternya nggak jelas. Saya selesai sekolah Alkitab di Batu tahun 87, terus dipraktekkan di Jakarta. Saya praktek di bawah kendali seorang gembala yang kalau sama pengerja-pengerja itu tegasnya luar biasa. Tapi kalau sama anak-anaknya memanjakannya juga luar biasa. Kalau malam itu pengerja dipanggil satu-satu, pertama dipanggil pasti saya, Ishak, dan saya harus menjawab ya, gitu jawabannya, nggak boleh lain. Pintu, jadi tugas saya itu gembok pintu gerbang kalau malam. Pagi buka gemboknya, nggak lama kemudian temanku dipanggil, Johnny, ya anjing. Duh, saya kaget, kok dianjing-anjingin dia. Oh, rupanya Joni kalau malam harus lepas anjing, kalau pagi kejar anjing.
5 kali loh dia digigit pantatnya. Kenapa? Karena anjingnya galak. Saya masih lebih terhormat sedikit, pintu. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, anak yang dimanjakannya itu membuat gereja itu pecah jadi 3. Jadi berhenti memanjakan anak. Boleh katakan amin? Terus yang ketiga, ada tipikal orang tua begini, rendah ketegasannya, rendah juga kelembutannya. Ini akan menghasilkan anak-anak gampangan. Kenapa? Karena punya orang tua nggak punya ekspresi, tegas enggak, lembut enggak, cuek. Anak pulang sekolah, papa mama dapat 8, papa mama 9. Wah, akhirnya anak lompat-lompat cari perhatikan, papa mama 10. Norak lu, papa dulu 13. Hati-hati lu, orang kalau cuek itu anaknya pasti jadi anak gampangan yang nongkrong sembarangan di mana-mana, nggak jelas tujuan hidupnya. Karena apa? Punya orang tua cuek. Anak pulang malam nggak ditegur, pulang pagi nggak ditegur, akhirnya pulang hamil. Begitu pulang hamil, negurnya begini, hamil sama siapa? Kayak nggak ada persoalan. Ini betul-betul orang tua Sontoloyo ini, ya kan? Wow. Anda pasti kenal yang pemilik lapis kukus Tugu Malang. Itu anak mentor saya sejak tahun 2010, ya. Rumah tangganya mau hancur. Kenapa? Istrinya jatuh. Istrinya yang jatuh, ya. Terus kemudian ya saya ajari mengampuni, menerima. Yang saya mau sampaikan gini, Pak, kenapa istrinya bisa jatuh? Karena suaminya itu cuek, diajak ngomong nggak respon, pegang HP terus sementara ada pria yang ramah banget, jatuh. Nah, yang saya mau sampaikan lagi begini, saya nggak mau ngorek dalam-dalam, ya. Kenapa ini suami cuek? Ya karena dulu pada waktu kecil dia itu gini, mengalami begini, pulang sekolah kalau nilainya jelek sama papanya digebukin habis-habisan. Karena apa? Papanya kepala sekolah, jadi malu kalau anaknya nilainya jelek, gebukin habis-habisan. Dia berusaha keras supaya dapat nilai yang bagus. Begitu dapat nilai bagus, dikasih tahu sama papanya, cuman dibuka, dilihat, terus ditutup lagi dan nggak ngomong apa-apa. Wah, ini anak akhirnya gini, sudah berjuang juga nggak ada apa-apanya, nggak direspon apapun, akhirnya jadi cuek. Orang tua nggak boleh cuek. Boleh katakan amin? Nah, yang keempat yang bagus, ada orang tua yang tinggi ketegasannya, tinggi juga kelembutannya. Orang tua yang tinggi ketegasannya, tinggi kelembutannya akan menghasilkan anak-anak ilahi. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena anak kita memang butuh tegas, bukan kasar loh, ya, bukan keras, bukan kasar, tapi tegas. Tapi anak kita juga butuh lembut. Kenapa? Dengan tegas dia terarah, dengan lembut dia bisa naik potensinya, gitu. Mau jadi orang tua yang lembut tapi tegas? Secara seimbang. Boleh katakan amin? Ya, kita semua jadi pribadi yang lembut tapi tegas secara seimbang. Boleh katakan amin? Nah, sekarang praktek, pulang dari sini praktek, ya. Praktek menjadi orang tua atau pribadi. Next, tolong dibuka. Praktek menjadi pribadi, ya, orang tua yang lembut tapi tegas secara seimbang. Jadi kita itu harus menjadi orang tua yang lembut tapi tegas secara seimbang dan dipraktekkan, tidak hanya diketahui, tidak hanya ngerti, tidak hanya tahu, tapi praktek. Boleh katakan amin? Anak-anak saya secara prinsip sudah lebih hebat dari saya. Kenapa? Saya perlakukan ini lembut tapi tegas. Nah, saya berharap nanti harusnya gini loh, Pak, pendeta yang hebat melahirkan pendeta yang lebih hebat, pembisnis yang hebat melahirkan pembisnis yang lebih hebat. Harusnya gitu, ya kan? Gitu. Jangan anakmu seperti Anda, nggak boleh, harus lebih dari seperti Anda. Boleh katakan amin? Caranya gimana? Kita harus mendidik dengan prinsip lembut tapi tegas. Boleh katakan amin?
Prakteknya gimana? Yuk kita lihat praktek lembut tapi tegas. Prakteknya itu gini, praktek tegas itu gini, kalau anak salah dipanggil, diajak duduk bersama, diberitahu salahnya apa gitu ya. Saya tulis selengkapnya supaya saya nggak menjelaskan terlalu detail gitu ya. Terus kemudian kalau sudah tahu salahnya, perlu dihukum, dihukumlah. Tapi jangan memuaskan egomu, jangan memuaskan nafsumu, jangan, karena gini, anakmu itu bisa mati karena tanganmu, tapi anakmu juga bisa hidup karena tanganmu. Boleh katakan amin? Perlu dihukum, terus perlu didisiplin. Ya, saya kapan itu cucu saya itu kelas 6, sekarang mau masuk SMP. Dia ngikut saya terus. Kenapa kamu ngikut opa terus? Aku lagi dihukum sama papa. Kenapa? Nggak boleh pegang HP seminggu. Oke. Kamu marah ya? Enggak, saya tahu saya salah. Ya, karena apa? Sudah dikasih tahu salahnya. Gitu. Yang mendidik gitu loh, jangan menghancurkan anak. Kalau tidak perlu cukup dinasehati. Jadi kalau perlu dihukum, perlu didisiplin. Karena anak tanpa rotan itu juga akan liar nanti, ya kan? Tapi jangan memuaskan nafsu, jangan memuaskan ego. Tapi kalau nggak perlu semuanya itu, cukup dinasehati. Contoh, sekali waktu saya pulang pelayanan dari luar kota, dari bandara saya pulang naik taksi. Begitu berhenti di depan rumah, anak saya Theo keluar, dia bukakan pintu gerbang, tas saya diambil, dibawakan. Saya masuk kamar, dia ikut masuk kamar. Terus dia ngomong begini, papa, hari ini ada pelayanan. Nggak ada, papa mau istirahat, boleh minta waktu sebentar mau bicara papa? Oh boleh, silahkan duduk. Ada apa? Theo cuman mau minta maaf papa. Kenapa? Kemarin Theo mau keluar, mobil papa posisinya di depan, di garasi. Jadi Theo harus keluarkan mobil papa dulu baru bisa keluar. Nah pada waktu Theo keluarkan mobil papa, konsentrasi Theo kurang pas, belum waktunya belok, Theo belok pak. Jadi pintu mobil papa sebelah kiri, bagian belakang itu baret pak. Oh, baret apa belok? Dua-duanya papa. Begitu saya lihat, bapak belur mobil saya, dan baru 10 bulan aku beli, betul-betul baru. Aduh, aku diem, tertegun lihat mobil itu ya. Theo datang dari belakang saya, papa Theo minta maaf, saya diem. Pak, Theo minta maaf, saya diem. Saya dipeluk dari belakang, papa Theo minta maaf, tak pegang tangannya. Oke. Papa nggak marah, karena marah juga mobilnya tetap bapak belur. Tapi gini Theo, karena kamu sudah besar, kamu harus berani bertanggung jawab. Kamu bawa mobil papa ke asuransi, kamu urus sampai selesai. Dan sebelum mobil papa selesai, papa pinjam mobil kamu untuk pelayanan, jadi kamu kuliah nggak pakai mobil. Oh iya pak, terima kasih, setuju pak, terima kasih ya. Ya terima kasih juga kamu dengar. Jadi gini loh pak, tegas itu nggak usah teriak-teriak. Kalau teriak-teriak itu kasar namanya. Dan anak kalau dikasari pasti luka, dan anak luka pasti akan melukai. Itu tegas itu gini loh. Yuk tolong next dibuka. Tegas itu sebuah keputusan harga mati, tidak boleh ditawar, harus ditaati. Itu tegas. Dan papa mama nggak boleh nggak sepakat. Jangan gini, papa tegas, mama lembut, atau mama lembut, papa tegas. Anak yang dididik dengan orang tua yang tidak sepakat, itu nanti anak punya roh percidraan, mulutnya lamis, tukang adu-adu. Jadi anak yang lembeng itu biasanya orang tuanya nggak sepakat didiknya. Makanya kalau orang tua papanya lagi mendisiplin, mamanya jangan bela. Kalau mamanya lagi mendisiplin, papanya juga jangan bela. Dua-duanya harus sepakat. Boleh katakan amin? Bilang sama istrimu, tuh kan. Ya, itu.
Itu praktek tegas. Jadi tegas itu intinya keputusannya yang benar, Pak. Keputusannya gimana? Ya keputusannya itu nggak memalukan Tuhan gitu. Dan kemudian nggak usah teriak-teriak, walaupun kadang-kadang kita sekali-sekali pakai nada tinggi. Tapi ingat ya, kasar, keras itu akan melukai anak. Tapi kalau kita tegas itu akan mendidik anak. Boleh katakan amin? Ya, sekarang praktek lembut. Nah, lembut itu begini. Kalau anak berprestasi, anak berperilaku baik atau benar, diberi apresiasi. Anak itu kalau sampai nggak berani ngaku salah, Pak, karena ketakutan. Dan anak yang ketakutan pasti akan berbuat kesalahan berikutnya. Jadi anakmu itu nggak boleh loh ketakutan sama Anda. Harusnya begini, kalau dia salah justru belum ditanya sudah ngaku. Boleh katakan amin? Beri rasa nyaman itu. Nah, beri apresiasi, itu lembut. Contoh, sekali waktu Theo ngomong begini, Pak, hari Sabtu Theo masuk final, Papa, boleh nggak Papa nonton? Oh ya, Papa pasti nonton. Semua agenda Papa yang lain pasti Papa cancel untuk nonton kamu. Jadi anak kita itu gini loh, Pak, tidak hanya butuh dibiayai loh. Anak kita tidak hanya butuh uang kita, tidak hanya butuh diberikan mobil, tapi butuh kita ada di situ. Boleh katakan amin? Anak saya itu pembasket ya, dia di Pajajaran kuliahnya, jadi timnya Pajajaran. Dan kemudian juga sekarang ini dia punya akademi basket, punya klub sendiri gitu ya, sama iparnya, sama suami adiknya maksudnya. Saya nonton tuh ke Bandung, Pak istri bawa adiknya. Nah, saya masuk GOR Bandung Pajajaran sudah terlambat. Theo sudah masuk lapangan, sudah bertanding. Saya pastikan bahwa Theo harus tahu Papa hadir. Saya naik ke atas tribun ya, paling tinggi. Dari atas itu saya teriak saya itu kode dia sama dia. Setiap saya telepon, setiap saya menyapa dia, saya teriaknya begini, 1, 2, 3. Dia cari yes ya, dia sudah tahu papanya hadir. Wah, sejak dia tahu kalau papanya hadir, aku tepuk tangan, suaraku sampai habis. Ayo Theo semangat, asal dia bawa bola aku teriak-teriak. Demi anak, menang loh dia. Begitu menang, saya nggak tunggu bubar keluar, saya lari masuk lapangan ya. Mereka kenal saya papanya Theo ya. Saya masuk karena ya, salah satu yang tukang hadir di anak itu saya gitu. Saya lari masuk lapangan, saya peluk anak saya. Selamat sang pemenang. Saya meluknya begini karena tingginya 190 ya. Kenapa dia tinggi? Saya dulu bikinnya sungguh-sungguh, Pak, makanya dia tinggi. Selamat sang pemenang. Jadi anakmu itu butuh loh diberi apresiasi, itu lembut namanya. Boleh katakan amin? Kira-kira bisa nggak dilakukan ini buat anak-anakmu, buat cucumu? Bisa ya? Tapi nggak gampang loh, karena apa? Selama ini kan pola kita nggak seperti itu. Sudah masuk di pikiran bawah sadar kita, makanya kita perlu belajar. Boleh katakan amin? Nah sekarang kita belajar menjadi orang tua yang lembut tapi tegas. Belajar menjadi orang tua yang lembut tapi tegas. Nah ukuran kita itu adalah firman Tuhan ya, bukan kamus apapun. Nah kita harus belajar dari kita harus belajar dari karakter Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Kenapa? Karena Tuhan kita yang namanya Yesus itu lembut tapi tegas. Boleh katakan amin? Nah mari kita lihat dulu ayatnya. Next, tolong buka ayatnya. Nah ini ayatnya ya. Ayo next, multimedia dibuka. Nah terus kita baca dulu ayat ini. Mari kita baca bersama ya. Sudah siap baca? Boleh katakan amin. 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita balik di yang pertama tadi, tegasnya Yesus ya. Yesus itu pribadi yang lembut tapi tegas. Makanya ayatnya tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan
Belajar, kata kuncinya di situ. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ayat ini Bapak Ibu jangan disalahkan loh ya, jangan disalahartikan. Marilah kepadaku semua yang berbeban berat, itu bukan karena persoalan hidup, bukan. Tapi bangsa Israel itu sudah capek dengan ajaran orang Farisi yang membingungkan. Akhirnya Yesus ngomong, marilah kepadaku. Gak usah belajar sama mereka, belajar kepadaku karena aku lemah lembut dan ya, Yesus itu pribadi yang lembut tapi juga tegas. Tegasnya Yesus di mana? Nih tegasnya Yesus. Tidak kompromi dengan setan dan segala cara-caranya, juga dengan segala tipu muslihatnya. Jadi jangan ikut caranya setan. Kalau anakmu di Malang ini nggak naik kelas, ya, jangan kemudian dipindah di Lawang, ya, sekolah yang lebih rendah, terus Anda bayar nyogok supaya naik. Nah itu cara setan. Biarkan saja nggak naik, nggak apa-apa, karena menyekolahkan anak kan bukan hanya untuk pinter saja, tapi untuk berkarakter. Boleh katakan amin? Nggak apa-apa nggak naik kelas, itu. Ya itu cara setan. Dan kita apalagi orang-orang karismatik itu mau dengar firman usir setan, mau mulai ibadah usir setan, ya, masuk rumah baru patahkan kuasa setan. Hanya mau makan aja kita nggak ngusir setan, ya kan? Sekali waktu saya melayani KKR, kira-kira yang hadir 3.000-an. Saya kalau khotbah mata saya pasti melayang kemana-mana, saya pasti natap Anda. Dan kalau saya tatap nggak usah curiga, ini hanya sebuah kontrol. Saya tahu Anda sungguh-sungguh apa enggak, saya tahu Anda main HP, saya tahu Anda diberkati atau enggak. Dan ketika di KKR itu mataku terlempar di sudut sana, ada wanita yang masih muda, cantik banget. Begitu mataku terlempar, dia senyum. Asal mataku terlempar, dia senyum. Wow, ganggu konsentrasi ini anak. Setelah ibadah saya disamperin sama panitia Pak Ishak. Satu orang minta didoakan khusus sekarang di ruang kantor, Pak. Oke, samperin sama panitia. Ternyata anak itu tadi, yang cantik itu tadi, ternyata dia gila. Oh, setan. Tak ajak gandengan tangan panitia, yuk kita gandengan tangan nyanyi. Ada kuasa dalam darah Mbak Allah sebelum doa, ya. Guru saya mau mendoakan orang sakit, dia nyanyi begini. Bilurnya sungguh heran. Bilurnya saking cepatnya, lama-lama keliru. Bulirnya sungguh heran. Bulirnya. Istrinya ngomong, bukan bulirnya. Gak apa-apa, yang penting semangat. Kan memang suami itu paling susah kalau dikasih masukan, apalagi diingatkan oleh istri, ya kan? Istri itu selalu salah. Ngotot aja, gak apa-apa, yang penting semangat. Bulirnya sungguh heran. Bulirnya. Setelah nyanyi, tumpang tangan, orang sakit itu sembuh. Dalam hatiku, guruku nyanyinya salah aja, doanya manjur, ya kan? Apalagi kalau nyanyinya bener. Nah, saya nyanyi bener. Habis gitu tak perkes kepala wanita ini, tak pegang rambutnya sambil saya melek, takutnya kalau ngeludahin, ya kan? Dalam nama Yesus, setan keluar. Ya, saya nggak berulang-ulang. Saya lihat wajahnya cool. Minggu depan saya ketemu WL-nya di gereja lain. Bro, gimana itu wanita? Sembuh, Pak, waras sampai sekarang. Jadi kita nggak boleh kompromi sama setan. Boleh katakan amin? Tegasnya kita itu kayak gitu. Lembutnya Yesus. Nah ini lembutnya sekarang. Lembutnya Yesus, ya, bisa menerima siapa saja tanpa membeda-bedakan. Jadi kalau Anda masih membeda-bedakan anak, Anda belum lembut, tapi Anda masih lelembut. Orang tua yang lembut itu tidak membeda-bedakan anak, nomor sekian, mentang-mentang bontot, ya begitu, enggak. Semua diperlakukan sama. Boleh katakan amin? Ya, Yesus itu semua diterima dengan baik loh, ya kan? Orang lumpuh diterima, orang kaya diterima, terus apa lagi, ya? Orang buta diterima, pokoknya semua, anak kecil di pangkuannya aman.
Salah satu lagi, sekali waktu ada orang bawa perempuan yang lagi ketangkep basah bersinah, semua tangan sudah pegang batu, lempar batu, Yesus nunduk, lempar batu, nunduk lagi. Kenapa? Karena perempuan ini memang ketangkep basah lagi bersinah. Bapak Ibu tahu artinya ketangkep basah? Ketangkep basah itu pada waktu ketangkep belum kering. Dan Yesus ngomong begini, siapa di antara kamu yang tidak pernah berdosa, silahkan lempar batu yang pertama. Firman Tuhan mengatakan begini, maka pergilah mereka satu persatu, dimulai dari yang paling tua sampai yang paling muda. Nanti Anda cari ayatnya, betul ngomong gitu. Kenapa kok dimulai dari yang paling tua? Karena biasanya ya yang paling seneng protes ya yang tua itu gitu. Yang susah dikasih masukan ya yang tua itu, yang merasa paling bisa itu, biasanya gitu. Dan Yesus ngomong begini, aku juga tidak melempar kamu batu, pergilah dengan selamat dan jangan berbuat dosa. Jadi lembut itu memberi kesempatan, gak menghakimi orang berdosa. Sama anakmu itu kalau salah, berapa kali pun salah, jangan langsung dikat habis ya. Saya punya mantu namanya Daniel, badannya tinggi karena pemain basket, lebih tinggi dari Theo tadi ya. Sekali waktu dari Jawa Timur pulang ke Jakarta bawa mobil, dia yang nyetir. Di tol itu ambil jalur kanan terus tapi nggak berani mepet sama depannya ya kan, bolak-balik ngerem sampai pusing saya. Nel, kamu bolak-balik ngerem kenapa? Takut nabrak Pak. Minggir, jangan ambil jalur tengah. Kenapa kamu takut nabrak? Kan bisa dikendalikan. Iya Pak, tapi saya takut nabrak. Saya langsung tanya gini, Nel, kamu dulu pada waktu kecil kalau berbuat salah, apa yang dilakukan papa dan mama? Oh, pokoknya kalau saya salah Pak, itu sapu lidi itu sampai hancur gebukin papa, gesper itu kepalanya Pak. Oh, jadi saya nangkep, makanya dia takut berbuat salah. Saya bilang, sekarang kamu anak papa, silahkan kamu berbuat salah berapa kali pun, papa tetap memaafkan kamu. Kamu tetap anak papa. Sekarang kamu bawa mobil, jangan jauh-jauh dari mobil depanmu, mepet. Kalau nabrak nanti papa yang bertanggung jawab ya. Boleh kamu nabrak, nggak salah, papa yang salah. Sekarang kalau bawa mobil terus bisnisnya maju. Karena apa? Anak yang trauma itu mengerjakan apapun gagal. Pernah sampai punya utang, saya nggak tahu loh, tiba-tiba sampai 1,5 M ini. Tiba-tiba setelah saya mentor kira-kira 3 tahun, terus saya kawal dengan lembut tapi tegas ini Pak. Tak suruh nyetirin saya, yuk kejar terus kejar ya. Luar biasa, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa menyekolahkan anak di tempat yang bagus. Jadi anak itu trauma itu berbahaya. Boleh katakan amin? Ya, itu sebabnya bikin anakmu senyaman-nyamannya. Boleh katakan amin? Itu kita kembali kepada poin tadi. Yuk, tolong. Lembutnya Yesus itu seperti itu ya. Terus kemudian begini, saudara. Tolong next dibuka tadi ya. Ini lembutnya Yesus itu bisa menerima siapa saja. Jangan membeda-bedakan. Terus kemudian tadi Yesus ngomong begini loh firman-Nya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Bapak Ibu tahu kuk gak? Yang di leher sapi untuk narik cikar, gerobak atau membajak. Kalau di Indonesia ada yang 1 sapi, ada yang 2 sapi, tapi di Timur Tengah itu harus 2 sapi. Itu pun 1 harus sapi senior, 1 sapi junior, supaya yang junior ini belajar. Jadi Yesus itu mengajarkan kita mendidik anak, mementor anak itu seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan secara visual kira-kira kayak gini, kamu pemain keyboard, boleh maju sedikit ke sini ya. Siapa namamu? Yosia. Yosia, kamu itu istrimu apa pacarmu? Pacar saya. Pacar ya? Iya. Pantesan kok mesra banget. Kalau sudah nikah gak akan seperti itu ya kan?
Karena kalau masih pacaran itu ada saraf yang tidak normal. Nanti begitu nikah saraf itu langsung normal biasanya gitu ya. Nggak apa-apa, terusin aja ya kan. Semua masih kelihatan baik-baik. Nanti kalau sudah nikah yang baik pun kelihatan nggak baik gitu, ya kan. Tapi nggak usah khawatir. Nah, kamu tahu kuk yang dipasang di leher sapi? Ya, ya oke. Sini Yosia. Kamu cita-citanya apa? Jadi orang yang sukses, belum tahu pastinya cita-citanya apa. Soalnya dari kecil sudah banyak dikasih tahu, cuma belum bisa memilih. Iya, masih jadi pergumulan juga. Pergumulan. Sekarang kamu kerja, kuliah? Kuliah semester 2. Semester 2. Iya. Oke. Bidang kamu ambil apa? Jurusan hukum. Hukum. Iya. Oke. Nanti pulang tanya anakmu ya. Cita-citamu apa? Kalau belum bisa menjawab berarti Anda harus jadi bapak, ibu yang benar buat anak-anak. Karena anak yang dididik secara benar itu langsung tahu aku mau jadi apa gitu ya. Tapi kamu nggak usah khawatir. Oke, kamu kan sekolah di hukum ya kan? Iya. Pengacara, kira-kira ke depan pengacara, hakim, jaksa gitu. Kamu pilih mana tiga ini? Pernah kepikiran untuk jadi hakim. Hakim. Iya. Itu tiga-tiganya tempatnya orang berdosa, tapi kamu harus memilih memilih yang benar ya, hakim yang benar. Loh, di jemaat saya itu ada hakim tinggi tapi miskin karena benar. Itu mobilnya itu sampai sekarang ras 2. Terus sekarang direkrut di KY, Komisi Yudisial ya kan, tetap aja jadi orang benar. Kamu jadi hakim yang benar ya. Nah, oke. Kamu ngerti kuk ya? Nah, jadi Yesus itu ngajari kita semua didik anak itu gini, Yosia ya. Kamu tahu ya, 2 sapi, 1 sapi senior, 1 sapi junior. Jadi kalau saya guru, kamu murid. Kalau saya bapak, kamu anak. Kalau saya sapi senior, kamu sapi junior. Kira-kira begitu ya. Jalan satu kuk, oke sapi? Ya. Gini aja, aku bapak, kamu anak ya. Ya, Yosia, iya papa gitu. Iya Bapak. Baru klop ya kan, saya papanya ya kan. Ayo papa tuntun kamu, harusnya gitu loh. Anak kita itu cita-citanya apa, terus kita yang nuntun, kita biayai juga nuntun gitu. Boleh katakan amin? Ayo papa tuntun sampai kamu berhasil mencapai cita-citamu hakim yang adil, bahkan nanti kamu punya kesempatan untuk ikut sekolah lagi, kamu jadi hakim agung. Nah, gitu. Satu kuk itu gini ya. Lihat depan, papa ajari kamu menempuh perjalanan menuju hakim agung ya. Prinsip lembut tapi tegas. Sekarang papa harus berlaku tegas sama kamu. Oke, kita melangkah, kaki kiri duluan, hitungan ketiga. Oke, 2, 3. Tegas itu gini. Membelokkan anak itu harus tegas, nggak basa-basi. Tapi Anda ikut belok juga. Jangan anak suruh belok, Anda nyelonong terus. Anak pasti gerundel nanti. Yosia, hakim agung, fokus ke depan, hakim agung. Malam ini kayaknya kamu diteguhkan ya, jadi hakim agung. Oke, melangkah kaki kanan, kaki kiri duluan setelah hitungan ketiga, dan langkahnya lebih tegak lagi ya. Kamu tadi kayak orang sunat jalan ya, yuk ya. Oke, 2, 3. Menghentikan anak itu juga tegas, gak basa-basi. Melarang anak itu tegas. Sekali tidak boleh, tidak boleh. Boleh katakan amin? Tapi gini, jangan begini, Anda melarang anak tapi Anda tetap melakukan. Jangan ngerokok, tapi mulutmu ngebul terus. Ya nggak bisa. Ya kan? Anda ikut berhenti juga gitu. Ini tegas tadi. Lembut tuh gini, kalau anak punya persoalan, Anda tuntun. Jangan malah Anda maki-maki. Salah Anda marahin habis-habisan. Nanti akhirnya trauma. Saya punya anak, Theo itu dulu sekolahnya itu di BINUS, kuliah ya. Tiba-tiba keluar, saya nggak tahu, sudah 6 bulan sudah keluar, baru saya tahu.
Saya tanya, saya ajak duduk, saya ajak ngobrol, kenapa kamu bisa tiba-tiba keluar dan papa nggak tahu sudah 6 bulan. Dia nangis ya, minta maaf karena ternyata dia tempeleng temennya ya. Kenapa bisa gitu? Saya telusurin aja ya, ternyata karena di BINUS itu kan banyak anak-anak orang daerah dari Bangka, dari Pontianak gitu ya, anak-anak orang Chinese. Nah, istri saya itu kan orang Kupang. Jadi anak saya itu kulitnya coklat kayak orang Arab ya kan. Jadi dibully terus, nempeleng temennya dia. Nah, saya urusin ya. Oke, kalau kamu nggak nyaman di situ, kita cari kampus yang lain. Saya tuntun sampai dapat Pajajaran, malah dapat beasiswa di situ. Jadi kalau anakmu berbuat salah, apalagi itu Anda tahu harus cari sebabnya. Kalau berpersoalan Anda tuntun. Josia, Papa tahu kamu punya masalah. Tapi gini, yuk Papa tuntun, kamu selesaikan supaya semuanya jadi baik. Kamu tutup mata, ikuti Papa jalan ya, gitu. Oke, sampai Yosia melek. Pacarmu kuliah juga enggak? Iya. Berarti masih lama pacarannya ya. Iya. Jangan kawin dulu sebelum sukses ya. Iya. Supaya nggak stres nanti istrimu yang stres ya. Siapa nama pacarmu? Irena. Kamu cinta dia? Iya. Tai kucing rasa coklat ya kan. Oke, terima kasih. Ada orang tuamu di sini? Nggak ada. Nggak ada. Puji Tuhan. Jadi gitu loh, didik anak itu Anda harus jelas loh, lembut tapi tegas seperti Yesus. Boleh katakan amin? Yang kedua, belajar dari hatinya Bapa di surga. Mari kita lihat ayatnya dulu. Belajar dari hatinya Bapa di surga. Yang kedua, next, tolong ya. Belajar mendidik anak seperti ya, belajar dari hatinya Bapa di surga. Kita lihat dulu ayatnya. Ayatnya ada di bawah ya. Terus next, tolong. Terus ya. Ayatnya terus. Yohanes pasal 14 ayat 8 dan 9 ya. Yuk kita baca bersama. Sudah siap? Boleh katakan amin. 2, 3. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi kita itu harus lembut tapi tegas seperti Bapa di sorga. Boleh katakan amin? Belajar dari hatinya Bapa di sorga. Tegasnya Bapa sekarang, tolong naik di poin 1 tadi. Tegasnya Bapa itu begini ya. Tegasnya Bapa di surga itu tidak kompromi dengan dosa. Jadi pendidik anak itu, tegasnya kita itu ukuran paling tinggi adalah tidak boleh kompromi dengan dosa. Boleh katakan amin? Iya, jadi sekali waktu saya melayani, karena apa? Bapak kita di surga itu benci banget terhadap dosa. Makanya ketika Yesus digantung di atas kayu salib, Yesus itu teriaknya begini loh, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya? Bapakku, Bapakku, kenapa kau tinggalkan? Jadi pada waktu itu Bapak Ibu, Yesus itu betul-betul ditinggal Bapa. Kenapa? Pada waktu dia disalib itu dia betul-betul pikul dosa. Bahkan ada satu firman yang mengatakan dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Karena Yesus berlumuran dosa, Bapa berpaling tinggalkan Yesus. Nah kalau Yesus saja ditinggalkan, apalagi kita. Makanya kita nggak boleh kompromi dengan dosa, termasuk cara didik anak. Boleh katakan amin? Sekali waktu saya melayani Cambria di Guangzhou, makan siang itu ada sayur enak banget. Saya makan lahap. Translator saya nanya, Pak Ishak enak ya? Enak banget bro, sayur apa ini? Orang sini menamainya sayur ini, sayur dari kita, oleh kita, kepada kita. Maksudnya apa?
Orang sini kalau nanam sayur ini Pak, supaya pertumbuhannya cepat dan subur, maka mereka kalau buang air ditampung di gembor, ya, terus dikasih air kalau sudah ngumpul. Nah, setelah diaduk kayak coklat, buat nyiram sayur ini. Waduh, saya sejak itu kalau lihat sayur itu langsung inget tai, kan langsung gitu. Nah, bapak kita itu gitu, kalau lihat dosa itu jijik. Makanya kita didik anak nggak boleh kompromi dengan dosa. Boleh katakan amin? Itu tegasnya Bapak. Nah, lembutnya Bapak itu begini. Yo, lembutnya Bapak, kasihnya tidak Jadi kalau Anda mendidik anak dengan kasih Bapak, nggak boleh ada syarat. Kalau masih ada syarat, Anda belum seperti Bapak. Nah, pokoknya nanti kalau kamu ranking 1, Papa ajak jalan-jalan kamu ke Batu, kita ke Secret Zoo. Binatangnya itu bagus-bagus, itu kebun binatang dan binatangnya antik-antik. Gimana kalau anakmu nggak pernah ranking? Berarti nggak pernah ke kebun binatang. Makanya kalau lihat wajah papanya, wajah mamanya, selalu ingat kebun binatang. Ada babi di wajah papanya, ada monyet di wajah mamanya. Jadi anakmu itu didik itu gini loh, anakmu pinter atau nggak pinter, Anda bertanggung jawab. Memberi apresiasi atau hadiah juga Anda yang bertanggung jawab. Boleh katakan amin? Ya, saya punya anak mentor di Makassar, anaknya 3, perempuan semua. Anak bontot itu paling stres ketika musim perapotan, ketika kenaikan kelas gitu ya kan. Kenapa? Karena papanya selalu buat aturan begini, kamu bertiga nanti pokoknya ya, yang dapat ranking 1 Papa sediakan hadiah ini, yang dapat ranking 2 Papa sediakan hadiah ini, yang ranking 3 hadiahnya ini. Dan anak ketiga gak pernah dapat ranking, malah dimaki-maki terus. Kamu itu beda sama cici kamu itu sudah bodoh, males, nakal, malah dikasih cap yang salah. Akhirnya stres terus. Sama, akhirnya ini orang tak bawa ke camp, berubah juga. Makanya perhatikan baik-baik, Bapak kita itu luar biasa loh ya, kasihnya itu tanpa syarat. Makanya ketika anak terhilang pulang, digambarkan di Lukas 15 juga ya kan, yang melihat duluan bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Dan itu pun nggak begini, begitu di depan anaknya bapaknya nggak ngomong begini, nah boleh pulang asal 1 begini-begini, 2 begini-begini, 3 enggak kan, langsung dipeluk, diterima. Jadi kita itu didik anak itu harus seperti itu, lembutnya tak bersyarat, tegasnya tanpa kompromi dengan dosa. Dan ayat Yohanes 14 ayat 8 dan 9 tadi itu mewakili keadaan gereja, mewakili keadaan keluarga, mewakili keadaan negeri ini. Bahkan Filipus ngomong begini, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah apa? Cukup. Jadi memang kebutuhannya dunia itu adalah Bapak, kebutuhannya rumah tangga itu Bapak, kebutuhannya gereja Bapak, pemimpin banyak, tapi Bapak nggak banyak. Dan gereja butuh Bapak, rumah tangga butuh Bapak. Anda tahu bedanya Bapak sama pemimpin? Bedanya begini ya, Yosia kamu maju lagi. Bedanya pemimpin sama Bapak itu gini, saya peragakan supaya Anda tahu ya. Yosia kamu di sini. Kalau saya pemimpin, Yosia salah satu orang yang saya pimpin. Pemimpin itu selalu punya kelakuan begini, memanfaatkan orang-orang yang dipimpinnya untuk mencapai visi. Kalau Yosia tingginya sama dengan saya, gimana saya bisa memanfaatkan? Nggak mungkin. Salah satu-satunya cara saya tekan dia ke bawah sampai jongkok terus. Nah, kalau sudah di bawah saya begini baru bisa memanfaatkan. Tapi kalau Bapak beda. Kalau saya Bapak, maka saya akan angkat Yosia, saya akan gandeng dia, berjalan menuju visi bersama-sama, dan membuat anak itu jalannya lebih cepat dan lebih hebat. Harusnya gitu. Ada harusnya gitu loh. Anak-anakmu itu nanti harusnya lebih tangguh, lebih hebat, lebih fight, lebih tough gitu. Silakan duduk Yosia. Boleh katakan amin? Terus Yesus ngomong begini loh, Yesus itu jawabnya begini, Filipus, sudah berapa lama kamu bersama aku, masih bilang tunjukkan Bapa itu kepada kami. Perhatikan kalimatnya Yesus, kamu Filipus
lihat aku itu sama dengan melihat Bapa di surga. Kan begitu? Coba kalau ini yang mengatakannya Pak Budi di rumahnya ke anak-anaknya, nak, kamu ngelihat Papa itu sama dengan lihat Bapak di surga. Coba kalau ini juga yang mengatakan Pastor Robi kepada anak-anaknya, nak, kamu melihat Papa itu sama dengan melihat Bapak di surga. Jadi problem semua keluarga itu karena krisis fatherless. Tidak ada Bapak, orangnya ada tapi tidak berfungsi, tidak lembut tapi tegas. Padahal harusnya kita para pria ini khususnya, kalau Anda sudah single parent, seorang ibu janda, Anda juga harus mengatakan begitu. Kamu ngelihat mama sama dengan ngelihat Bapak di surga. Kira-kira anakmu kalau lihat Anda di rumah, lihat Bapak apa ngelihat genderuwo kira-kira? Ini persoalannya. Bapak kita di surga yang begitu mempesona. Kalau saya gambarkan gini, lihat Bapak itu sama dengan lihat Bapak di surga. Nah, Bapak di surga, gambar Bapak di surga justru rusak oleh gambar Bapak di bumi. Saya punya anak mentor, masa kecilnya itu menderita sekali. Kenapa? Karena bapaknya keras, bapaknya itu galak, pemabuk, peminum. Kalau pulang sempoyongan, dia main di ruang tamu ditendang sampai berguling-guling, sampai bisa 5 meter, menendangnya keras banget, bus, sampai guling-guling. Terus masuk kolong, malah keluar kamu, keluar. Ya. Mamanya mau belain, di depan dia mamanya dipukulin, psing, psing, mamanya jatuh, malah dihitung 1, 2, namanya juga mabuk, 2, 3. Terus itu anak masih kecil loh, anak itu masih kecil, elus dadanya sambil ngomong begini, awas Papa, nanti kalau aku besar berani sentuh mama harus lewat aku. Sekali waktu anak ini diajak nonton bioskop sama mamanya, tiba-tiba papanya muncul di tengah kerumunan penonton itu. Mamanya nggak ada hujan, nggak ada angin, dikasih bogem mentah di wajahnya, bangpung. Kurang seru, mamanya dibanting di depan dia, ditarik rambutnya, diseret di tengah-tengah penonton. Anak ini masih kecil dan dia bisa ngomong begini, agenda pertama dalam hidupku adalah membunuh Papa. Tapi sayang begitu dia mulai remaja, mamanya ternyata nggak tahan ngadepin papanya, selingkuh. Begitu mamanya selingkuh, sering keluar rumah jadi sepi. Ya. Terus anak ini mulai keluar. Jadi sebenarnya Pak, pergaulan itu kambing hitam. Semuanya dimulai dari rumah. Di luar mulai ditangkap sama komunitas yang nyaman, dijaga dengan baik walaupun salah. Ya. Teman-temannya suka ngeledek begini, kamu nggak ngerokok ya? Banci. Siapa bilang nggak ngerokok banci? Di lampu-lampu merah itu banci-banci ngerokok semua, ya. Jadi ngerokok sama banci, mulai ngerokok, ya. Dikasih minum, mulai minum, ngedrak, akhirnya ngedrak, free sex, sudah hancur. Dan begitu hancur, dia memutuskan bunuh diri karena merasa masa depannya sudah suram. Berdiri di bentangan rel kereta api, nunggu kereta lewat. Kalau ada kereta pokoknya tabrak mati. Begitu ada kereta muncul, dia ingat kalau kereta itu besi, ya. Dia lompat, nggak jadi. Untung sadar. Tapi kali yang kedua Bapak Ibu, dia betul-betul bunuh diri. Dia ambil sebotol baygon, dia ambil gelas, dia tuang baygon ke dalam gelas, dia minum secara cepat, glek 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 glek. Hebatnya dia itu sebelum minum baygon dia berdoa, Tuhan Yesus berkati baygon ini dalam nama Yesus, amin. Dia minum dan hasilnya nggak mati. Masuk rumah sakit, ya, beberapa hari dirawat, sembuh, keluar, ya. Jangan ditiru, Anda pasti mati, ya. Terus ketemu saya bawa pulang, saya rawat dia, saya ajari dia firman, saya sekolahkan dia. Sekarang sudah kerja, jadi anak baik, sudah nikah,
terus jadi leader musik di tempat saya. Harusnya gereja itu tempatnya orang begitu dibolehkan. Boleh katakan amin? Sekali waktu saya berada di Palembang, tiba-tiba ada anak kecil, remaja, perempuan, terus nunjuk saya sama istri saya, om, tante, boleh gak aku panggil om, tante itu papi, mami? Loh kenapa? Aku itu gini loh punya hidup, tante, om, saya itu pada waktu di kandungan, papaku ragu kalau saya ini anaknya, jadi mamaku itu ditinggal papa pada waktu mengandung saya karena dianggap mama saya selingkuh. Nah begitu saya lahir ternyata mama saya juga pengen merantau ke Jakarta, jadi saya dititip di nenek ya. Begitu saya mulai bertumbuh menjadi remaja kecil, ternyata nenek saya meninggal, jadi saya nggak punya siapa-siapa. Nah idenya di Aken gereja, saya dititip di rumah pendeta. Om, tante, di rumah pendeta itu saya mengalami pelecehan seksual oleh anak gembala. Saya langsung peluk, nak, mulai sekarang kamu anak papi mami, bawa pulang. Saya sekolahkan, tiba-tiba dia minta sekolah Alkitab, saya kirim ke Palembang, sekolah Alkitab Palembang ya. Selesai pengutusan saya nggak bisa pergi, dia nggak kasih kabar ya kan, hilang dia, 5 tahun nggak ketemu. Tiba-tiba sekali waktu dia masuk di inbox saya, papi minta maaf, saya selama ini nggak ngabarin, saya sekarang ada di Bengkulu, masuk ke dalam 2 jam, saya sudah jadi istrinya gembala, saya melayani di situ. Saya cuma jawab, nak, pulang. Udah pulang sudah nuntun anak ya. Udah, jadi tugas kita itu harus ya membapai anak-anak yang seperti itu. Boleh katakan amin? Apakah saya punya film bisa dibuka? Andi, kalau bisa tolong acungkan jempolmu, kalau enggak usah. Enggak bisa ya? Saya akhiri dengan sebuah video klip bagaimana seorang bapak yang keras sekali didik anaknya dari kecil. Kalau anak salah ditelanjangi, cuman pakai sempak, diborgol, digebukin ya. Dan anak itu bertumbuh jadi preman. Tahan dulu, dan akhirnya beli senjata, mendirikan sebuah geng. Akhirnya berhadapan sama bapaknya, kepala geng sama kepala polisi. Ini film, betul-betul film, tapi kisah nyata. Jadi nanti kalau lihat wajah bintang film, nggak usah komentar karena memang film. Saya cuma mau sampaikan, anak itu kalau dididik keras pasti pemberontak, dan kemudian kalau tidak bisa mengampuni pasti kematian datang gitu ya. Yuk kita lihat, kira-kira hanya 5 menit aja karena cuma cuplikan. Police Story.